I think that Opong's superpower would be kindness because whenever I spend time with her, she's always kind and patient with me, and I think she's very loving. Well, there was this one time that we went shopping together, and I saw some clothes that I wanted, and Opong bought them for me. Even though it cost quite a lot of money, she still agreed to buy it for me, and that made me very happy and grateful that I had her as my grandmother, and I love her very much. Dulu tuh Opung sering banget ke rumah aku. Dan setiap kali dia ke rumah aku, itu I consider it as favorite moments. Exciting sama fun. Dia selalu bawa pulang film bajakan. Atau enggak, bawa pulang makanan yang cemilan lah, snacks, my favorite food. Terus kita makan bareng. And then after that, without fail, Opung itu selalu bikin kebaktian bareng. I hope Opung can be a bit more hopeful for her future. Semoga Opung lebih semangat menghadapi semua tacenya, semua obstacles lainnya yang mungkin Tuhan sudah persiapkan. Dan juga semoga Opung lebih bahagia. Setiap kali Opung nginep di rumah kita, terus aku, Ivi, sama Ivon, sama Opung, kita selalu kebaktian di kamarnya Ivi atau di kamarnya Ivon. Setiap kali aku ingetin momen itu, aku jadi kayak nostalgic dan I like miss those moments. Karena sekarang kan Ivon udah kuliah di Amerika, terus Ivi juga udah kerja, terus kita udah memiliki hidup kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita masih kebaktian kayak gitu dan makes me feel happy bahwa kita masih bisa berkumpul sebagai keluarga. The most valuable moral that Opung has ever taught me is to always pray and to trust in God and to just be faithful. It strengthens me to be better as a person, even though sometimes I keep forgetting it. Opung banyak ngajarin Jojo, maksudnya untuk hal-hal yang prinsip seperti ya dalam menjalankan agama, dalam menjadi orang baik. Itu Opung ngajarin dengan keras dan kita cucu-cucu belajar banyak supaya kita bisa menjadi orang yang disiplin dalam menjalankan kehidupan. Karena Opung mungkin ngajarin hal-hal yang memang disiplin, ya walaupun kita takut tapi kita akhirnya ngikutin ajaran Opung. Ya itulah, jadi makanya karakter superhero Opung di mata Jojo tuh sedikit menyeramkan walaupun sebenarnya baik. Sebenarnya favorite moment tuh banyak banget sih. Cuma mungkin aku bakal jabarin beberapa, mulai dari yang pas masih kecil itu sering banget nginep di rumah Opung. Terus ke Hero, supermarket Hero, beli Nutella supaya bisa makan roti. Terus juga Opung lulurin aku, ngajak aku kerimbat ke salon. Terus juga pernah juga jalan-jalan ke Singapura bareng, jalan kaki sampai nyasar. Sama yang terakhir juga kita jalan-jalan sama cucu-cucu semua ke Danau Toba, itu keren banget. Menurut aku keren aja gitu, jarang orang yang bisa jalan-jalan sama opungnya tanpa orang tua dan bener-bener cuma cucu dan opung, itu bener-bener keren banget. Opung dari dulu, even dari aku masih kecil juga, Opung itu selalu membuat atau menyempatkan suatu event gitu bersama dengan keluarga-keluarganya, yaitu keluarga aku, keluarga saudara-saudara yang lain. Aku ingat kalau misalnya sama Opung itu tiap tahun kita pasti ada Natalan bersama. Tiap tahun juga akan ada kayak kita kalau Paskah kita ke melayat juga ke kuburan Opung Naga. Dan itu menurut aku moral yang sangat bagus sekali karena di semakin usia kita bertambah juga kita punya keluarga masing-masing, tapi Opung masih pengen kalau kita itu terus put family first, keluarga itu paling pertama gitu. Favorit momen mungkin pas aku dulu kecil, Opung pasti inget dong kita ke Beijing, China. Naik ke Great Wall of China. Gokil, karena aku sendiri aja kecapean, tapi Opung masih sangat-sangat semangat. Dan mungkin emang
masih sangat, jatuhnya masih muda lah, itulah ya. Aku tuh sangat-sangat ingat pas kita naik bukit. Itu kita ke gereja HKBP juga tuh. Dan situ kita sempat takut sebenarnya. Aduh, opung bisa nggak ya? Takutnya kan, aduh terjadi apa-apa kan, tidak mau ya. Cuman akhirnya opung mencapai puncak bukit dengan sangat-sangat, malah jadi semakin senang, semakin semangat karena juga banyak angin ya. Ya mungkin bisa ditunjukkan fotonya ya, ya oke, ditunjukin ya teman-teman. Nah itu emang worth it banget, dan aku juga ngerasa trip kita di Samosir itu kebersamaannya mantap pol. Dari dulu sampai sekarang ada satu yang nggak pernah berubah, bahwa Opung tuh suka banget ngobrol. Kebetulan aku juga dulu sempat tinggal bareng sama Opung pas kuliah, dan sering jalan-jalan pergi-pergi bareng berdua, dan itu kita bisa ngobrol panjang lebar dari yang sifatnya nggak jelas gitu ya, gosipin artis-artis gitu kan, bergosip-gosip yang lain, sampai hal-hal yang sifatnya cukup dalam. Dan satu yang aku inget tuh dulu Opung selalu bilang gini, Andre, jadi orang itu harus bijak, karena kalau orang bijak pasti pinter, tapi kalau orang pinter belum tentu bijak. Ketika menghadapi masalah, ketika melakukan hal-hal di kehidupanku, aku mengingat kalau aku selalu harus berusaha minta sama Tuhan supaya aku diberikan kebijaksanaan. Tapi pada dasarnya selain yang gitu-gitu, Opung tuh juga banyak banget bercerita masalah-masalah kisah hidupnya. Tanpa pun dia khotbah-khotbah, pidato-pidato, juga sebenarnya kita belajar dari situ. Beberapa tahun yang lalu kita masih bisa tuh, dengan dia memang udah tua, masih bisa kita jalan-jalan pergi bareng-bareng ke Samosir gitu kan. Memang hidupnya betul-betul penuh dengan semangat dan harapan. Your superpower would be faith divine manifestation. Apakah itu? Itu superpower Opung, yaitu segala sesuatu yang Opung doakan untuk cucu-cucu Opung selalu kekabul. Kenapa itu selalu terjadi? Karena Opung selalu mendoakan semua anak-anaknya dan juga cucu-cucunya dengan iman. Seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, segala sesuatu yang kita doakan dengan iman akan ditambahkannya. Dan itu terbukti. Segala doa yang udah Opung panjatkan untuk aku, puji Tuhan semuanya kekabul. Dan aku sekarang bisa mengenal Tuhan Yesus lebih intim. Jadi mungkin dari semua value, aku pilih satu value, yaitu berserah sama Tuhan sih. Aku kemarin dengar cerita Opung ya, soal bagaimana Opung sendirian setelah udah jadi janda, dan bagaimana Opung sendirian bisa membesarkan anak-anak Opung yang masih banyak sekolah di situ, dan bagaimana Opung bisa harus mikirin cara beli makanan, cara cari duit. Dan di situ kalau aku di posisi Opung pasti aku sangat takut gitu ya. Tapi pas Opung ceritain itu bahwa Opung nggak pernah takut, Opung selalu berserah sama Tuhan. Di situ itu sebuah pelajaran sih buat aku, karena aku di umur yang 22 tahun ini gitu ya, aku masih muda, aku banyak banget ketakutan di hidup aku untuk di masa depan aku yang aku nggak tahu gimana nantinya. Tapi ketika aku dengar cerita Opung, kayaknya kesusahan aku nggak sebanding sama Opung, itu kayaknya jauh banget. Dan bagaimana Opung terus bisa punya percaya itu kepada Tuhan bahwa semua hal akan baik pada waktunya, itu kasih aku kekuatan dan inspirasi sih untuk ya udah, aku jalanin hidup ini dengan yang terbaik, berikan yang terbaik, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Value Opung sih sebenarnya ada satu yang aku kagumin banget, dan mungkin sampai sekarang pun aku 100% belum bisa ngikutin gitu ya, masih belajar, yaitu adalah konsistensi. Kenapa aku bilang konsistensi? Karena Opung itu konsisten selalu bangun pagi. Habis bangun pagi itu konsisten bersih-bersih. Terus habis itu juga yang terakhir konsisten berdoa setiap hari. Nah, konsistensi itu sebenarnya susah ya. Even kita yang muda-muda juga mungkin belum bisa tuh memahami fully atau melakukan hal yang sampai bikin konsisten seperti itu gitu. Dan mungkin yang Opung konsisten itu yang akhirnya bikin Opung juga itu pada saat kita ke Samosir itu juga bisa ikut ke bukit juga, karena Opung juga konsisten menjalani bukit itu sampai ke paling puncak gitu. Jadi itu mungkin satu value yang aku ambil dari Opung, dan sampai sekarang aku juga masih mempelajari. Nilai moral yang Opung ajarin aku, yang aku selalu ingat sampai sekarang adalah untuk terus berpegang kepada Tuhan. Opung juga selalu bilang bahwa hidup ini itu bukan milik aku sendiri, tetapi milik Tuhan, dan semua yang aku punya, kekayaan aku, kepintaran aku, itu semua milik Tuhan. Jadi aku harus terus percaya kepada rencananya Tuhan. Yang aku belajar dari Opung yang selalu melekat di aku itu values kekeluargaan, dimana setelah Tuhan, keluarga itu nomor satu. Baru benar-benar merasakan itu pas kita
ke Toba, Opung. Gimana satu keluarga besar kita itu bisa ngumpul, mungkin cucu-cucunya untuk merayakan kekeluargaan lah dengan Opung dan mau meluangkan waktunya untuk satu keluarga itu. Happy birthday Opung. Sengil cekahe. Happy birthday Opung. Happy birthday. Selamat ulang tahun ya Pung ya. Semoga Opung tuh sehat-sehat selalu. Happy birthday Pung, selamat ulang tahun ke-80. Ya, happy birthday untuk Opung. Selamat ulang tahun Opung. Wah, tidak terasa sudah 80 tahun dan masih sangat amat cantik ya. Happy 80th birthday Opung. Selamat ulang tahun yang ke-80 Opung. Selamat ulang tahun, Pung. Selamat ulang tahun Opung Oit, semoga bisa terus menuntun cucu-cucunya, bisa membawa ceria selalu kepada cucu-cucunya, dan bisa terus mengantarkan cucu-cucunya beranjak menjadi orang-orang yang akan memasuki masa dewasa. Oke, jadi happy birthday Opung, umur ke-80 bukanlah suatu umur yang masih muda lagi, tapi tetap aku doakan sehat selalu karena kita harus tetap punya positive mind. Kalau misalnya kita ingin tubuh kita juga merasa sehat bugar, itu juga kita harus punya pikiran yang sehat juga dengan positive mind. So, happiest birthday to my Opung. God bless you. Selamat ulang tahun Opung gitu kan. Semoga yang baik-baik selalu terjadi sama Opung, selalu bahagia. Halo Opung, selamat ulang tahun ke-80 ya Opung. Aku berdoa semoga Opung panjang umur, sehat, terus bahagia selalu gitu, karena masih banyak momen-momen yang mungkin enak untuk kita jalani bareng-bareng ya Opung, kayak nongkrong, ngobrol, liburan gitu. Makanya Opung happy selalu. Happy 80th birthday, Opung. May your life be filled with happiness, and I love you. You got all my love. Oh, for now and always, till the end of my days. You got all my love. You've got all